Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah menyertai hidup kami sepanjang hari, dari hari-hari yang lampau sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan di mana Tuhan meluputkan kami dari mara bahaya, meluputkan kami dari pergumulan-pergumulan kehidupan, dan meluputkan kami bahkan dari orang-orang yang merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada kami. Kami merasakan bahwa tangan kasih Tuhan selalu menyertai kami dan melepaskan kami. Hari ini kami mau menyampaikan hidup kami ke dalam tangan Tuhan melalui firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita terus dalam keadaan yang penuh sukacita dan terus sehat, semangat, berserah terus kepada Tuhan dalam hidup kita supaya Tuhan yang menyertai, memberkati, dan melepaskan kita dari setiap masalah-masalah dan pergumulan kehidupan kita. Berserah terus, sampaikan dirimu kepada Tuhan. Pada saat ini juga kita lagi banyak mendengar berita-berita bencana, berita-berita pergumulan hidup. Ada beberapa daerah, Jabodetabek sepertinya mengalami banjir, dan kami turut simpati dan berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di sana supaya mereka juga boleh teguh, kuat untuk menghadapi situasi kebanjiran itu. Kami turut simpati dan terus berdoa juga buat keadaan mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati. Tapi ada kesaksian yang luar biasa yang boleh meneguhkan iman, menguatkan iman kita. Ya, ada satu keluarga di tengah-tengah banjir, ya, mereka masih bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam keadaan yang banjir. Ada teman, dia posting, dia lagi bernyanyi. Karena apa? Karena ketika itu banjir memasuki rumahnya. Daripada dia stres, dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Itu juga menjadi satu semangat iman kepada kita yang bisa meneguhkan, menguatkan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita pernah memiliki musuh? Apakah kita pernah diancam, dikejar-kejar, bahkan mungkin dianiaya oleh orang-orang yang berupaya untuk menghabiskan kita, membunuh kita, menghempaskan kita, mencelakai kita? Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara ketika kita memiliki musuh? Ketika ada orang yang berencana untuk menghabisi kita? Nah, hari ini firman Tuhan ingin meneguhkan kita sekali lagi dalam keadaan situasi yang sulit tentang apa yang dialami oleh pemazmur, supaya kita juga boleh mengimani apa yang dia lakukan. Jadi supaya ini juga menjadi acuan dan contoh atau teladan bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya. Bagaimanakah kita menghadapi situasi yang pelik atau situasi yang betul-betul berat, yaitu yang di tengah-tengah orang-orang atau musuh-musuh dia yang luar biasa, yang sangat-sangat membenci dan berupaya untuk membuat dia menderita. Dikatakan di sini, "Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi." Artinya dia sedang menghadapi penjahat-penjahat, orang-orang yang membenci dia, yang berupaya menghabisi dia. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Ini yang perlu kita lihat saudara-saudara. Ini juga menjadi teladan, menjadi hal yang perlu kita imani dalam kehidupan kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan sama seperti yang dilakukan pemazmur pada saat ini,
yaitu dia menyampaikan dirinya kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Dia katakan, saudara-saudara, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Jadi dia menyampaikan segala pergumulan kehidupannya, segala upaya-upaya orang lain untuk menghabisi dia. Dia berserah kepada Tuhan. Dia minta perlindungan kepada Tuhan. Ini luar biasa. Saya pikir saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang ketika menghadapi masalah, menghadapi musuh, menghadapi orang-orang yang membenci, dia banyak sekali mencari pertolongan dari orang-orang. Dia cari orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Dia mengadukan persoalannya kepadanya. Saudara-saudara, tetapi lain daripada pemazmur. Pemazmur justru menyampaikan segala keluhannya, segala masalahnya. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, sama seperti yang saya sudah bacakan tadi, kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan menyendengkan telinganya untuk mendengarkan keluhan-keluhannya. Menyampaikan persoalan kepada Tuhan, ini lebih menenangkan kita. Kalau orang-orang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan hidup kita, maka kita akan yakin dan mau berserah kepada Tuhan. Kalau kita menyadari saudara-saudara bahwa Dia sedang memperhatikan kita, melihat kita, dan mendengar kita, kita menganggap, kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, penuh kasih, yang tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita, maka kita akan berserah kepadanya. Bukan kepada orang lain, bukan minta tolong kepada orang yang kuat, tetapi minta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh juga mempercayai Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yakini Tuhan bisa melepaskan hidup kita. Dia sampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, ya bukan berarti kita tidak butuh pertolongan orang lain, karena Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan, berserah kepada Tuhan. Bukan bertelepon atau menyampaikan keluh kesah kita kepada orang lain. Terlebih dulu berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersembah sujud kepada Tuhan. Biarlah kalau Tuhan izinkan kita harus dihabisi oleh orang lain, maka Tuhan akan mengizinkan itu. Tapi ingatlah, ketika Tuhan tidak mengizinkan itu, ketika musuh kita berada di pintu rumah kita saja pun, bisa saja malaikat mengaburkan, membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kita. Itulah kalau kita percaya kepada Tuhan. Makanya diperlukan juga iman, supaya kita boleh berserah. Orang yang beriman, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan meyakini Tuhan itu adalah Allah yang bisa melepaskan benteng kehidupan baginya, maka dia akan berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ini. Yang kedua, ya, kalau kita dikejar-kejar oleh musuh kita, ya, apalagi kalau memang kita benar, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Dan kita bisa minta keadilan kepada Tuhan. Itu, minta saja keadilan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan ada orang-orang yang jahat ingin memburu aku, ingin membunuh aku, ingin menghancurkan aku, ingin menghempaskan aku? Itu. Jadi makanya jadilah benar dulu. Ya, itu yang dikatakan. Makanya ini pemazmur, dia memang menjadi orang yang benar. Dari ayat 3 sampai ayat 5 kali.
Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Artinya, kita harus tetap tinggal dalam kebenaran. Tetap setia melakukan kebenaran. Jangan berlaku serong. Itu. Jadi hanya orang-orang yang berlaku benar dan tetap menjaga dirinya dalam apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, itu yang berhak mengatakan sesuatu, meminta keadilan kepada Tuhan. Ya, walaupun tetap keputusan hanya kepada Tuhan saja. Karena mungkin saja itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita semakin percaya, meyakini Tuhan dalam hidup kita. Itu. Yang ketiga, saudara-saudara, dan inilah firman Tuhan kita pada hari ini bagi kita. Dan ini akan meneduhkan kita, akan meneguhkan kita, akan menenteramkan kita, memberikan rasa damai di dalam hati kita. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Tetap memandang kepada wajah Tuhan, artinya tetap mencari dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam kebenaran. Yakini hidupmu, saudara-saudara, akan dilepaskan dari setiap musuh-musuhmu, dari setiap mara bahaya, kalau kita terus berupaya untuk memandang wajah Tuhan. Artinya berupaya menghadapkan diri kita kepada Tuhan terus-menerus dan berlaku benar di hadapannya. Sekali lagi saya bacakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Artinya apa? Di dalam setiap tempat dia berserah kepada Tuhan, memandangkan, menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, berserah. Itu. Sehingga dia tidak akan pernah takut besok paginya pun. Misalnya dia pernah berlari menghindari musuh-musuhnya sampai ke gua. Ya kan? Ya bisa saja orang musuh-musuhnya mencari dia sampai ke gua itu. Tetapi Tuhan bisa meluputkan dia dari mara bahaya itu, sehingga dia tidur boleh nyenyak. Dan besok paginya, besok harinya, dikatakan demikian. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, artinya menyerahkan diri kita dalam kebenaran di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, bahkan kepuasan di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita dalam setiap apapun yang terjadi. Jadi berserah, menghadapkan diri kepada Tuhan di dalam kebenaran. Jadi ya tetap mempercayakan hidupmu, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di dalam setiap apapun yang telah terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau ketika kita mengalami persoalan pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Jadilah tetap setia dan benar. Karena hanya orang-orang benar yang dikenan oleh Tuhan. Dan menghadapkan, teruslah berhadapan muka
dan menyampaikan diri kita kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kebenaran, sehingga Tuhan akan meluputkan dan batin kita akan tenang. Ada begitu banyak orang yang begitu tertekan, bergumul, tapi ketika dalam kebenaran kita berupaya untuk menikmati hidup bersama Tuhan, bahkan berupaya untuk merasakan wajah Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan ketenangan batin dan kepuasan, bahkan Dia akan menjauhkan kita dari masalah dan musuh-musuh kita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Berserah kepada Tuhan, tetaplah benar, dan carilah wajahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami diingatkan dan diteduhkan, dikuatkan, supaya kami berseru kepada Tuhan dalam setiap apapun pergumulan kami, supaya kami lepas dan dilepaskan daripada Tuhan. Semoga ini bermanfaat dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah benar, jangan pernah menjadi melakukan hal-hal yang tidak benar sekalipun kita mengalami pergumulan. Dan pandang, cari wajah Tuhan, maka engkau akan menemukan ketenangan, keteduhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok hari. Salam.